Sembari jalankan program naturalisasi, jangan lupakan pembinaan pemain muda. Jika timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris, Rizky Ridho berpeluang lawan Lionel Messi. Tak sekuat yang dibayangkan, rival timnas Indonesia U23 di Piala Asia tumbang dalam uji coba. Penuhi tuntutan netizen, Irspo siap rombak jersey timnas Indonesia. Sintayong memberikan kabar terkini mengenai kontraknya di timnas Indonesia dan pesan untuk masyarakat Indonesia agar lebih bersabar untuk perkembangan sepak bola Indonesia. AFC resmi hukum 2 pemain Vietnam karena pelanggaran keras di Piala Asia 2023 lalu. Gelandang PSBS Bia tantang dan sebut kualitas pemain naturalisasi Indonesia hanya 11-12 dengan pemain lokal. Ayo uji coba aja kita, kata dia, bukan kata Mimin. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Legenda sepak bola Indonesia Naping meminta semua pihak untuk tidak melupakan program pembinaan pemain muda di tengah gencarnya program naturalisasi pemain untuk timnas merah putih. Timnas Indonesia sedang bangga-bangganya, pasalnya timnas kita sukses menang 2 kali dengan skor 1-0 dan 0-3 dari Vietnam dalam fase grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu tak terlepas dari program naturalisasi pemain keturunan yang gencar dilakukan oleh PSSI. Muncul nama seperti Jai Ijes, Justin Hubner, Ragnar Oratmangun, Tom Haye hingga Nathan Jo Ayon yang memberikan kontribusi optimal. Kini kabarnya ada beberapa nama pemain yang sedang diproses WNI. Satu diantaranya adalah Kiefer Martin Weiss. Lalu muncul pula pemain serba bisa Kelvin Verdong, disebut berpeluang tampil pada Juni nanti. Berkaca dari itu, legenda timnas Indonesia Hanaping merasa tidak masalah jika program naturalisasi masih terus digencarkan. Namun dia mengingatkan bahwa PSSI tetap perlu memperhatikan. Sekarang timnas Indonesia sudah semakin baik dengan adanya pemain naturalisasi. Tapi pembinaan pemain muda itu pun juga penting. Nah, saya melihat adanya kurang perhatian untuk pengembangan pemain muda, kata Hanaping. Ungkapan Hanaping itu tercermin pada sistem kompetisi Indonesia yang belum memadai. Sebenarnya ada Elite Pro Academy yang mewadai pemain U16, U18 dan U20 untuk berkembang. Hanya saja ajang itu memiliki sistem turnamen bukan kompetisi penuh. Hal ini tentu memberikan dampak yang berbeda bagi para pemain muda yang tidak terbiasa menghadapi tekanan kompetisi penuh. Belum lagi fasilitas penunjang akademi sepak bola yang juga kurang diperhatikan. Hanya sedikit klub-klub Liga 1 yang memiliki lapangan latihan sendiri yang harusnya bisa mempermudah pemain dalam berlatih. Ia pun berujar, prestasi timnas meningkat bukan berarti mengabaikan pemain muda. Mereka juga perlu mendapatkan fasilitas. Kalau tidak, nanti akan ada jarak kualitas pemain pembinaan dengan pemain naturalisasi, himbung Hanaping. Selama ini memang ada program yang terlewatkan dalam upaya meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Ekosistem pembinaan pemain muda sering terlupakan sehingga potensi membuat kualitas BRI Liga 1 juga menurun. Meski demikian, Hanaping tetap memberikan dukungan dengan kebijakan naturalisasi pemain. Di samping itu, program pengembangan pemain muda lewat akademi pun harus tetap memperhatikan fasilitas yang menunjang. Ia berujar, situasi saat ini adalah wajar untuk Sintayong meminta naturalisasi pemain karena dia dituntut untuk memberikan prestasi untuk jangka pendek. Keberadaan pemain naturalisasi tentu akan membantu. Harus diakui timnas Indonesia menunjukkan peningkatan pesat bersama Sintayong. Ranking FIFA juga naik. Saya melihat timnas Indonesia sekarang mulai menatap persaingan di level Asia. Imbu pria yang membawa timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 1991 itu. Timnas Indonesia akan bertarung di Piala Asia U23 2024 dengan target lolos ke Olimpiade Paris nanti. Nah, jika lolos ke Olimpiade, ada peluang Rizky Ridho dan kolega akan berjumpa dengan Lionel Messi. Piala Asia sendiri merupakan bagian dari kualifikasi menuju Olimpiade 2024. Nantinya ada 3 wakil Asia yang lolos langsung ke Olimpiade, sedangkan 1 wakil Asia bisa lolos lewat jalur playoff. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI berujar, ada kesempatan sejarah yang bisa kita lakukan sama-sama untuk pertama kalinya. Bukan tidak mungkin kalau kita fight untuk menembus Olimpiade Paris, ucap Ketua PSSI. Demi bermain di Olimpiade 2024, Indonesia harus menjadi juara atau runner up atau peringkat ketiga Piala Asia U23. Sedangkan jika kalah dalam perebutan tempat ketiga, Indonesia bisa tampil di Olimpiade lewat babak playoff. Pada Juni 2023 lalu, Argentina memang datang ke Jakarta untuk memainkan laga uji coba lawan timnas Indonesia pada duel yang dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Tapi sayangnya, Messi tidak ikut hadir dalam pertandingan itu. Nah, lolos Olimpiade 2024 dengan status juara runner up Piala Asia U23, Indonesia akan berada di grup
Grup A, Garuda Muda akan berhadapan dengan Argentina dan juga Prancis. Jika skenario di atas terjadi, ada peluang Rizky Ridho dan kolega berjumpa Lionel Messi setelah gagal berjumpa di Jakarta. Kesempatan berhadapan dengan Lionel Messi akan terjadi di Paris nanti. Rival timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, yakni Qatar, mengalami hasil buruk dalam pertandingan uji coba. The Maron Muda tumbang melawan Uzbekistan. Kontesan Piala Asia U23 2024 sudah mulai melakukan persiapan. Tim tuan rumah contohnya Qatar melakukan laga uji coba menghadapi Uzbekistan. Qatar yang diunggulkan karena berstatus sebagai tuan rumah dan runner up turnamen musim lalu justru mengalami hasil buruk. Mereka tumbang dari Uzbekistan dengan skor 2-1. Berkaca dari ini, kekuatan Qatar juga masih ada celahnya. Ini bisa memotivasi Garuda Muda akan menjadi rival di fase grup. Timnas Indonesia U23 memang tergabung dalam grup berat di Piala Asia ini. Anak asuhan Sintayong menghadapi Qatar, Australia serta Yordania. Adapun timnas Indonesia U23 telah menjalani pemusatan latihan di Dubai. Dari pengumuman PSSI, tim Merah Putih akan menjajal kekuatan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dua laga ini akan dilangsungkan secara tertutup. Penggarap jersey timnas Indonesia, Irspo, dikabarkan akan merombak seragam kebanggaan skuad Garuda itu demi memenuhi tuntutan netizen. Perombakan jersey timnas Indonesia itu rencananya akan dilakukan pada Agustus hingga September. Kabar ini dirilis oleh Coach Justin melalui kanal YouTube pribadinya. Coach Justin mengadakan meeting dengan perwakilan PSSI, Marcel Masita, dan owner Irspo, yaitu Muhammad Sadat. Dalam pertemuan itu, ex-pelatih timnas futsal Indonesia itu menjelaskan keluhannya soal jersey timnas Indonesia. Sehingga dalam pertemuan itu dihasilkan kesepakatan bahwa Irspo bakal mengganti jersey timnas Indonesia pada periode Agustus hingga September 2024 mendatang. Irspo juga akan memenuhi 4 tuntutan netizen, yaitu mengganti desain, mengganti bahan, mengganti logo, dan mengganti harga harus turun daripada yang sekarang. Coach Justin juga secara terbuka mewakili netizen Indonesia merasa sangat kurang puas dengan hasil jersey timnas Indonesia garapan Irspo. Polemik pun meluas karena sang desainer, yaitu Hernanda, menanggapi kritikan netizen. Salah satu public figure yang diserang Hernando adalah Coach Justin. Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia akan segera berakhir. Durasi kerja pelatih asal Korea Selatan itu akan berakhir 30 Juni 2024. Keputusan soal perpanjangan kontrak Sintayong tergantung pada hasil yang diraih timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda diharapkan bisa melaju ke perempat final atau bahkan ke semifinal pada ajang itu. Sintayong menyebut dirinya belakangan ini sudah melakukan komunikasi yang intens dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pembicaraan itu tak hanya soal rencana perpanjangan kontrak saja. Memang saat ini masih ada pembicaraan yang baik dengan Pak Erick Thohir. Di samping itu, Sintayong meminta publik untuk bersabar. Sintayong meminta semua pihak menunggu sampai pembicaraan itu membuahkan hasil. Ia pun berujar, jadi saya mohon fans dan rekan-rekan wartawan sekalian menunggu saja hasil yang baik. Selama bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia, Sintayong tak hanya menukangi tim senior saja. Ia juga bekerja untuk timnas U23 dan U20. Selama ditukangi Sintayong, prestasi timnas Indonesia di beberapa kelompok umur pun cukup meningkat. Terutama di timnas senior, mereka mampu menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, peringkat FIFA tim Garuda juga terus menanjak. Meski harus diakui, hal itu tak lepas dari keberadaan pemain keturunan di timnas Indonesia. Mereka juga berperan besar meningkatkan level permainan di tim Garuda. Namun sejauh ini belum ada trofi juara yang bisa diberikan oleh Sintayong untuk sepak bola yang di berbagai kelompok tadi. Pelatih Sintayong mengungkapkan tekadnya untuk memajukan sepak bola Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Sintayong sebelum menjalani persiapan menyambutan Piala Asia U23 2024. Piala Asia sendiri dijadwalkan berlangsung di Qatar mulai dari tanggal 15 April hingga 3 Mei 2024. Untuk mempersiapkan diri timnas Indonesia bakal terbang ke Dubai pada Senin 1 April 2024 guna menggelar pemusatan latihan TC. Pada kesempatan ini, Sintayong memanggil sebanyak 28 pemain sampai timbul masalah terkait pemanggilan pemain tersebut. Pasalnya tak sedikit klub Liga 1 yang enggan melepas pemainnya. Hingga akhirnya PSSI pun turun tangan. PSSI memutuskan untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai gelaran Piala Asia U23 berakhir. Langkah tersebut lalu memperoleh apresiasi dari Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan tak akan menyia-nyiakan pengorbanan dari klub Liga 1. Sintayong berjanji akan berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Ia berujar, "Saya berterima kasih kepada Pak Ketum Erick Thohir, owner klub, dan pelatih Liga 1. Di tengah-tengah liga yang memang sulit ya untuk klub melepas pemainnya. Tapi begitu dilepas, saya berpikir harus berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan sepak bola Indonesia lebih baik dari sekarang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Erick Thohir dan pelatih Liga 1, kata Sintayong dilansir dari laman resmi PSS. Sementara itu dukungan untuk Sintayong pun datang dari berbagai klub di Liga 1. Salah satunya adalah Bali United. Pelatih Bali United, Stefano Cugura atau yang sering disapa Teku,
berharap timnas Indonesia mampu mengukir prestasi di Qatar nanti. Namun di sisi lain juga, pelatih Sintayong buka suara soal naturalisasi Kelvin Verdong. Ia berpeluang bela skuad Garuda pada Juni 2024. Menjawab soal ini, Sintayong menjelaskan terkait naturalisasi Kelvin Verdong. Sintayong mengatakan bahwa Kelvin berpeluang besar membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu, kemungkinan besar Kelvin bisa membela timnas Indonesia melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina 11 Juni 2024. Proses naturalisasi pemain yang memperkuat Liga Belanda Nijmegen tengah diproses. Pelatih berusia 53 tahun ini berharap Kelvin bisa membela timnas Indonesia pada kualifikasi nanti. Ia pun berujar, Kelvin memang sedang berusaha dinaturalisasi. Mungkin kalau cepat Juni sudah selesai, kata Sintayong. Lebih lanjut, mantan pelatih timnas Korea Selatan ini mengaku bahwa setelah melihat performa Kelvin Verdong, Shin memang beberapa waktu sudah bertemu dengan Kelvin di Belanda. Pelatih asal negeri Ginseng ini memantau langsung pertandingan Nijmegen saat Verdong bermain di Liga Belanda. Menurutnya, pemain berusia 26 tahun tersebut memiliki kualitas yang cukup bagus sehingga dipercaya bakal menambah kekuatan tim di Merah Putih. Saya juga sudah melihat langsung performa dia dan sangat baik, kata Sintayong. Jadi sangat membantu timnas Indonesia, tegasnya. Sekedar informasi, Kelvin Verdong sendiri merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Dia sendiri bermain di posisi bek kiri dan bek tengah. Dengan begitu, apabila naturalisasi Verdong selesai, Sintayong bisa memiliki banyak opsi. Apalagi langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini semakin besar. Skuad Garuda saat ini memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini mereka hanya perlu meraih satu kemenangan dari 2 laga melawan Irak dan Filipina. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan hukuman kepada 2 pemain timnas Vietnam buntut permainan kasar saat tampil di Piala Asia 2023 lalu. AFC belum lama ini mengumumkan tindakan indisipliner untuk timnas Vietnam. Terdapat 2 pemain timnas Vietnam yang dipastikan mendapatkan sanksi, yakni Quat Van Cang dan Lem Van Tan Long. Kepastian 2 pemain Vietnam ini mendapatkan hukuman setelah AFC mereview pengumuman tindakan indisipliner pada 31 Maret 2024. Hukuman pertama didapatkan Quat Van Cang karena ia melakukan permainan kasar saat penyisian grup Piala Asia 2023 melawan Irak. Saat pertandingan melawan Irak, Van Cang melompat dan melakukan gerakan lutut yang terlalu tinggi hingga mengenai lawannya. Untuk itu, pemain ini dijatuhi hukuman kartu merah. Dengan ganjarannya kartu merah tersebut, Van Cang didenda sebesar 2.000 US dollar atau setara dengan 31 juta rupiah. AFC pun memberi waktu untuk Vietnam membayar denda ini dalam waktu 30 hari. Tanya itu, Van Cang juga tidak bisa membela timnas Vietnam dalam laga melawan timnas Indonesia pada leg pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena buntut permainan kasarnya. Selain Van Cang, satu pemain timnas Vietnam lainnya juga dipastikan mendapatkan hukuman dari AFC. Pemain yang juga mendapatkan hukuman tersebut adalah Lem Van Tan Long. Ia mendapatkan denda karena menerima kartu merah di Piala Asia. Gelandang Vietnam tersebut mendapatkan denda sebesar 31 juta dan diwajibkan membayar dalam kurun waktu 30 hari. Dengan begitu, Vietnam dipastikan kena denda sekisaran 63 juta untuk kedua pemain buntut permainan kasar mereka. Gelandang PSBS Biak, Muhammad Thohir, terang-terangan menyebut kualitas pemain naturalisasi 11-12 dengan pemain lokal. Ia pun optimis jika pemain naturalisasi diadu dengan pemain lokal yang akan memenangkan pertandingan. Sejatinya di skuad timnas Indonesia saat ini sudah tidak ada lagi pemain naturalisasi, sebab seseorang yang sudah memegang paspor dan KTP Indonesia sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Saya ulangi lagi, sejatinya di skuad timnas Indonesia saat ini sudah tidak ada lagi pemain naturalisasi, sebab seseorang yang sudah memegang paspor dan KTP Indonesia sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Namun para pemain yang pernah menjalani proses naturalisasi tetap saja dicap sebagai pemain naturalisasi. Jika cap itu sebagai ukuran, ada 6 pemain naturalisasi yang turut serta saat timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi ini membuat Muhammad Thohir angkat bicara. Ex gelandang Persipura Jayapura itu mengatakan terlalu banyak pemain naturalisasi di skuad Garuda saat ini. Ia prihatin karena banyaknya pemain naturalisasi, optimis menggerus potensi pemain lokal. Muhammad Thohir mengatakan percuma ada kompetisi jika skuad timnas Indonesia justru diisi pemain naturalisasi. Sekarang terlalu banyak naturalisasi.
Kasihan kita mengadakan kompetisi di dalam negeri, gunanya buat apa? Kata Muhammad Thohir. Dikutip dari channel YouTube Akmal. Kita cuma kalah dari mereka mainnya di luar negeri, sedangkan kami di dalam negeri. Kalah itu saja. Kualitas kami 11-12 dengan mereka. Coba aja PSSI kalau mau bikin uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi. Saya rasa kami bisa menang, lanjut gelandang 30 tahun ini.